Oke, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Umisel Channel. Oke, pada kesempatan kali ini kita masuk servisan Redmi 7 ya. Ini keluhannya dia nggak bisa sentuh sebagian teman-teman. Jadi mau nggak mau karena dia LCD-nya satu set, jadi kita harus ganti semuanya teman-teman ya. Jadi nggak bisa ganti touchscreen-nya doang. Oke, buat pembongkaran jadi diusahakan bisa langsung di bawah SIM tray-nya. SIM tray-nya kita copot. Jadi dari situ agak lebih mudah teman-teman. Cuman ini karena berhubung dia di Redmi 7 ini dia bawahnya di baut. Ini buat catatan buat teman-teman ya. Kalau misalkan ketemu sama HP yang seperti ini, kebanyakan dari mereka itu si frame-nya ini dia di bawah teman-teman. Jadi kita harus ngebongkar backdoornya dulu. Sama seperti di Oppo A5s, juga di Oppo F9 sama seperti itu teman-teman. Jadi kita harus bongkar dulu backdoornya, baru kita bisa membongkar frame-nya teman-teman, karena si frame-nya ini di baut. Nah seperti ini ya, bisa kita lihat. Ini hati-hati ya, kita buka dulu konektor fingerprintnya karena takut putus teman-teman ya. Oke, kita bongkar dulu, kita buka dulu lakbannya. Nah baru kita copot. Nah setelah itu baru kita buka semua bautnya, baik yang atas maupun yang bawah. Cuman sebenarnya karena dia nggak ada fleksibel touchscreen-nya, alias dia ngegabung sama fleksibel LCD, jadi dia cuma ada satu jalur doang ya, yang sebelah kiri itu fleksibel sebelah kiri. Tapi karena dia fleksibelnya ini masuk dari bawah, jadi mau nggak mau kita juga harus ngebuka speaker bawahnya atau speaker musiknya, karena biar mempermudah kita untuk memasukkan fleksibel LCD-nya masuk ke atas ya. Nah seperti ini kita buka semuanya dulu baut-bautnya. Oke, ini kita percepat aja ya biar nggak makan waktu lama. Nah buat tutorial kali ini buat teman-teman sekalian, jadi kita bakalan ngasih tips buat teman-teman pemula yang belum punya solder uap ya. Jadi kita bakal ganti LCD Redmi 7 ini tanpa menggunakan solder uap. Nah kita bisa copot, biasanya paling gampang itu dari pojok bawah teman-teman ya. Jadi kita cari selah yang mudah. Nah nanti kita dari atas ya, selah yang mudah, atau bisa juga dari bawah. Kemudian kita bisa langsung colokan aja teman-teman ya. Bisa juga teman kalau misalkan agak susah ya lemnya, bisa pakai cutter teman-teman buat ngebuka sedikit celah. Kemudian baru kita masukkan plastiknya ya, plastik buat ngebongkar LCD. Ini kita dapat dari bekas tempered glass full cover ya, atau bisa juga dari bekas tablet teman-teman. Jadi keduanya ini sama-sama tebal teman-teman ya, tebal keras tapi tipis juga, jadi nggak terlalu tebal-tebal banget sih, jadi enak buat ngebukanya dan elastis ya. Ada juga di teman-teman yang menjual di toko spare part itu, dia bahannya dari aluminiumnya, jadi agak sedikit keras. Nah kita wanti-wantinya kalau misalkan LCD-nya mau kita pakai lagi ya, buat sebagai cadangan atau sebagai bahan, takutnya ada servisan lain yang sama seperti ini teman-teman ya. Jadi lo ngeblank entah LCD-nya atau baterainya, jadi kita bisa menggunakan buat tes doang teman-teman. Oke, ini LCD barunya, kita buka dulu segelnya. Di kanan ini kita buka. Nah soalnya ini kalau misalkan segel udah kita lepas, jadi kita udah lepas juga ya dari garansi. Kalau misalkan segelnya belum hilang, belum hancur, itu masih ada garansi teman-teman. Oke, ini udah kita rapihkan, tinggal kita pasang aja ya dari bawah. Nah seperti ini, kita presisikan terlebih dahulu. Nah setelah udah rapih, baru kita
kencengin dengan menggunakan lakban teman-teman ya. Nah, buat di tutorial kali ini kita tidak menggunakan karet ya, tapi kita menggunakan lakban kecil seperti ini. Bisa juga dengan menggunakan lakban kertas atau lakban yang lainnya, karena memudahkan kita untuk membukanya pertama. Kedua, dia tidak terlalu rekat banget teman-teman, beda seperti halnya karet. Nah, kalau dulu tahun 2019 ke bawah itu kita masih menggunakan karet teman-teman, karena entah kenapa ya di tahun sekarang kekuatan LCD itu semakin berkurang teman-teman. Jadi kita mau nggak mau menggunakan trik lain. Jadi kalau kita masih menggunakan metode karet, itu bisa jadi si LCD-nya malah ngeblank atau dia malah berbayang teman-temannya. Itu yang masih saya alami sampai sekarang. Jadi kita agak sedikit banting setir mencari trik-trik terbaru ya. Nah, jadi sepertinya teman-teman, jadi lebih rapih dan presisi gitu kalau menggunakan lakban, dan juga lebih aman daripada menggunakan karet teman-teman. Oke, tinggal kita pasang aja konektor LCD-nya, juga konektor baterainya. Nah, kita coba nyalakan. Alhamdulillah, mantap jiwa mempesona. Wadidaw. Oke, kita coba sampai masuk menu ya. Kemudian kita cek touchscreen-nya ini oke apa enggak nih. Ya, buat teman-teman sekalian, nah sambil kita tunggu bootingnya selesai ya. Untuk booting sendiri, booting awal setelah dimatikan itu kurang lebih sekitar 7 menitan ya. Jadi buat teman-teman sekalian para user pemula, jangan kaget kalau misalkan bootingnya lama ya, karena pada dasarnya setelah dimatikan atau dicabut baterai, paling lambat-lambatnya itu 7 menit. 7 menit itu paling lambat ya, paling cepatnya ya sekitaran 1 menit itu dia udah masuk ya. Ini kita pasang kembali penutup mesinnya. Jadi jangan kaget kalau misalkan sudah kita bongkar ganti LCD bootingnya lama. Itu bukan masuk ke boot loop ya, tapi dia hanya sekedar booting untuk sistem awalnya lagi. Maaf teman-teman, agak sedikit serak ya, masih kok pagi nih, belum ngopi kita. Oke, kita tutup semua baut-bautnya. Nah, jadi buat teman-teman sekian, ini sedikit trik ya dari kita. Kalau mau ganti LCD, kita nggak punya solder uapnya, kita bisa menggunakan cara yang barusan kita gunakan ya. Jadi si pojokannya kita congkel sedikit dengan menggunakan cutter bisa, kalau misalkan belum ada celahnya. Kalau udah ada celahnya, tinggal kita masukkan dengan menggunakan yang elastis teman-teman ya, plastik elastis. Oke, ini udah kita pasang semuanya, tinggal baut-baut bawahnya aja yang penutup mesin bawahnya, papan cas. Nah, buat di Redmi 7 ini si speaker musiknya dia nempel sama penutupnya ya, jadi bisa dibilang satu set lah sama penutupnya. Oke, tinggal beberapa lagi bautnya kita pasang, kemudian selesai teman-teman ya. Jadi itu sedikit tutorial dari kita bagaimana cara mengganti LCD tanpa menggunakan solder uap, atau bisa juga dengan menggunakan setrikaan buat teman-teman yang mau mencoba. Kita udah pernah mencoba, atau bisa juga dengan menggunakan hair dryer. Cuman buat teman-teman kalau misalkan menggunakan hair dryer itu sedikit hati-hati ya, karena anginnya itu lebih besar daripada angin blower ya. Jadi ditakutkannya dia malah menghancurkan frame-nya ya gitu ya. Jadi lebih aman sih menggunakan setrikaan atau solder uap ya. Oke teman-teman, ini sudah rapi, tinggal kita pasang SIM tray-nya. Oke, dan kita coba. Mantap jiwa mempesona. Ini kita belum dikasih pinnya ya, kita hanya mencoba aja. Oke, mantap.
Terima kasih dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.